Hai hai hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 74, Aku Akan Membuatmu Percaya. Karya Via Raya. Mendengar ucapan Teona membuat Iko Sagon kecewa. Namun, ia bisa memahami hal itu karena memang kesalahannya di masa lalu. Jadi, ia masih bisa memakluminya. Iya, bukankah aku sudah berjanji sebelumnya? Jadi, kau tidak perlu khawatir. Balas pria itu. Teona berusaha bangun dan hendak mengangkat tubuh putranya. Namun, Iko Sagon bergegas menawarkan diri. Biar aku saja yang mengangkatnya. Aku takut dia akan bangun, kata Iko Sagon menawarkan diri. Tidak perlu. Aku sudah terbiasa melakukan ini sendiri, tolak Teona. Wanita itu berjalan memutar dan membuka pintu penumpang sebelah. Kemudian, ia mengangkat tubuh putranya dan berjalan ke dalam. Sedangkan Iko Sagon hanya berjalan mengikutinya dari belakang. Theo, panggil Heksagon melihat menantunya masuk ke dalam. Osa? Lakeswara cukup terkejut mendapati putranya berada di belakang tubuh Teona. Theo bawa Alpa ke kamar dulu, Mi. Ujar Teona setengah berbisik yang kemudian diangguki oleh ibu mertuanya. Sementara Teona menaiki anak tangga menuju kamar putranya, Iko Sagon langsung menghampiri orang tua dan kakaknya. Mami, Papi, sama Kanona pulang saja. Biarkan Osa bertiga saja dengan Theo dan Alpa, kata Iko Sagon. Ia ingin menghabiskan waktunya bertiga saja tanpa ada gangguan apapun. Apa kau yakin? Kau tidak akan berbuat sesuatu yang buruk, kan? Tanya Lakeswara dingin. Papi tenang saja, Osa tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Jadi, biarkan Osa menyelesaikan masalah rumah tangga Osa sendiri. Sangga Iko Sagon menggebu. Pelan-pelan kau membujuk Theo. Jangan membuatnya semakin membencimu. Peringat Nonagon. Iya, ya sudah sana cepat pulang. Osa mau berduaan saja sama Theo. Iko Sagon mendorong tubuh kakaknya, ayah dan ibunya keluar. Loh, Mami, Papi, sama Kanona mana? Tanya Teona tidak mendapati mertuanya dan kakak iparnya ada di sana. Mendengar suara Teona, sontak Iko Sagon lekas berbalik dan menghampiri. Baru saja pulang. Katanya Kanona ada urusan mendesak di perusahaan yang harus segera diurus. Bohong Iko Sagon. Kalau Mami sama Papi? Tanya Teona sambil mengerutkan keningnya. Wanita itu menatap Iko Sagon dengan tatapan menelisik. Tidak biasanya ayah dan ibu mertuanya terburu-buru pergi karena biasanya mereka akan dengan senang hati berlama-lama di sana. Bahkan terkadang mereka lebih memilih menginap demi bisa menghabiskan waktu bersama cucu mereka, Alpagon. Kau tidak mengusir mereka pergi, kan, Osa? Tanya Teona curiga. Untuk apa aku mengusir keluargaku sendiri? Iko Sagon mendaratkan tubuhnya di sofa tanpa menatap lawan bicaranya. Siapa tahu, kan?
Teona menunduk menatap kotak obat yang ada dalam genggamannya. Obati luka di wajahmu dan pergilah. Lanjut wanita itu sambil menyodorkan kotak obat. Ketika mengantar putranya ke kamar, Teona mengingat wajah Iko Sagon yang berantakan penuh dengan luka. Jadi, ia langsung meraih kotak obat yang ada di laci dekat tempat tidur. Aku mana bisa mengobati lukaku sendiri. Kalau di lengan mungkin aku bisa, tapi ini di wajah. Pria itu bersikap sedatar mungkin agar Teona tidak curiga, karena ia ingin memanfaatkan keadaan. Bisa saja ia mengobatinya sendiri meskipun tidak tahu di mana letak lukanya. Namun, ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan langka itu. Apalagi sudah 6 tahun ia tidak bertemu Teona. Ya sudah, kau langsung pulang saja dan minta kekasihmu yang mengobati lukamu. Sangga Teona malas. Padahal dalam hatinya merasa tidak rela. Aku tidak pernah memiliki kekasih, Theo. Aku hanya memiliki istri dan istriku itu adalah kau. Ujar Iko Sagon berharap wanita itu akan mempercayainya. Kau pikir aku akan percaya? Tidak, Osa. Serga Teona sinis. Dulu sekeras apapun ia menjelaskan, apapun itu, Iko Sagon tidak pernah mau mempercayai ucapannya. Jadi, ia tidak bisa percaya dengan pria itu karena sejak dulu, pria itu memang sudah memiliki seorang kekasih yang sangat dicintainya. Aku yang akan membuatmu percaya. Kalau begitu, kau harus mengobati lukaku dan aku akan pergi. Bagaimana? Tawar Iko Sagon. Pria itu melirik ke arah tangga berharap Alpagon akan bangun di saat Teona selesai mengobati lukanya. Dengan begitu, ia bisa membuat alasan untuk bertahan di sana. Misalnya dengan sup buatan Teona yang Alpagon janjikan sebelumnya. Kenapa kau diam saja? Aku sih tidak masalah kalau kau tidak mau mengobati lukaku. Aku bisa mengobatinya sendiri dan aku akan terus berada di sini. Iko Sagon melirik Teona sambil tersenyum menyeringai. Sudah jelas-jelas ia mengucapkan kata-kata biasa, tetapi di telinga Teona terdengar seperti sebuah ancaman. Teona terlihat meremas kotak obat. Giginya terdengar seperti sedang diadu diiringi bola mata yang terbelalak. Wanita itu terlihat akan melahap Iko Sagon hidup-hidup. Kau, geram Teona. Iya sayang, tidak seharusnya kau bersikap tidak sopan seperti ini pada suamimu. Bukankah usiamu jauh lebih muda dariku? Sangga Iko Sagon menunjukkan senyum termanisnya. Iko Sagon baru ingat kalau sebelumnya ia pernah memeriksa informasi pribadi Teona. Bahkan sejak pertama kali mereka menikah, ia mengetahui Teona selisih 3 tahun lebih muda darinya. Seharusnya kau panggil aku mas, kakak, atau abang. Kalau tidak, kau panggil aku sayang saja biar lebih romantis. Lanjut pria itu. Apa sudah selesai halusinasinya? Tanya Teona dengan tangan yang dilipat di depan tubuhnya. Kenapa aku harus berhalusinasi sedangkan istriku ada di depan mataku? Kalau dulu, ya memang aku selalu berhalusinasi karena aku tak kunjung menemukanmu. Sangga Iko Sagon sendu.
Setiap hari, ia selalu berhalusinasi tentang keberadaan Teona. Setiap kali ia hendak tidur, bayangan Teona memakai piyama terus tergambar. Setiap ia pergi ke kamar mandi, bayangan Teona sedang bermain-main di batap tersenyum padanya. Setiap kali pergi ke ruang ganti, ia melihat bayangan Teona sedang menertawakannya karena tidak memiliki pakaian santai. Dimanapun ia berada, ia selalu melihat bayangan wanita itu. Cukup, aku tidak ingin mendengar dongeng buatanmu. Sekarang aku akan mengobati lukamu dan setelah itu kau harus pergi. Sentak Teona tidak suka. Ia takut akan Lulu jika mendengar pria itu mendongeng. Kau ingin mengobati lukaku, bukan? Tanya Iko Sagon. Iya, lalu kenapa? Ketus Teona. Kau terlalu jauh dan kau harus maju sedikit. Balas Iko Sagon melihat Teona duduk terlihat jauh darinya. Iya. Ketus Teona lagi sambil bergerak maju. Melihat ada kesempatan, Iko Sagon ikut bergerak maju dan kini di antara mereka berdua tidak ada jarak lagi. Wajah mereka benar-benar berdekatan sampai-sampai bisa merasakan hembusan nafas satu sama lain. Tatapan mata mereka bertemu. Alih-alih menghindar, Teona justru terus menatap manik mata Iko Sagon. Entah apa yang ada di pikiran wanita itu saat ini. Sedangkan Iko Sagon, pria itu memiringkan kepalanya dan mulai memejamkan matanya. Tercetak jelas di pikiran pria itu tentang apa yang akan dilakukannya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.